Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya Risma. Sahabat sosiologi teman-teman semua, sahabat para pencari ilmu yang haus akan ilmu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pembahasan kita kali ini kita akan membahas teori konflik Ralph-Dahrendorf. Sebelumnya, apa teman-teman pernah mendengar apa itu teori konflik? Dan siapa itu Ralph-Dahrendorf? Sepertinya ada yang tahu dan ada yang belum tahu ya. Baiklah, kita langsung saja. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini dan jangan lupa subscribe biar teman-teman semua mendapatkan notifikasi uploadan video terbaru mengenai sosiologi. Terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi Ralph-Dahrendorf. Ralph-Dahrendorf dilahirkan di Hamburg, Jerman pada tahun 1929. Awalnya, Dahrendorf mempelajari filsafat dan sastra klasik di Hamburg, sedangkan ilmu sosiologi dipelajarinya di London, Inggris. Karyanya yang paling populer adalah bukunya yang berjudul Class and Class Conflict in Industrial Society yang diterbitkan pada tahun 1959. Tokoh yang mempengaruhi pemikiran Dahrendorf adalah Karl Marx. Dahrendorf merupakan penerus dan pengembang dari teori konflik Karl Marx. Dia mengembangkan gagasan dasar dari teori, hipotesis, dan konsep-konsep Marx. Dalam terminologi Dahrendorf, pada masa post-kapitalisme, kepemilikan akan alat produksi baik sosialis atau kapitalis tidak menjamin adanya kontrol atas alat produksi. Dia membangun teori konflik dengan separuh penolakan, separuh penerimaan, dan modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Pemikiran Dahrendorf mengenai konflik yakni adanya timbulnya kelas baru pada akhir abad ke-19. Adanya kelompok dominan atau subjection group yang biasa disebut superordinat dan kelompok yang didominasi sehingga melahirkan pertentangan sistem atau objective group yang biasa kita sebut subordinat. Pemikiran Dahrendorf juga dipengaruhi oleh Max Weber, terutama dalam melahirkan konsep kekuasaan dan otoritas atau wewenang. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk memaksakan kemauan seseorang meskipun mendapat perlawanan, sedangkan otoritas atau wewenang diartikan kemungkinan untuk memerintah yang mana dengan suatu kerelaan khusus tertentu dipatuhi oleh sekelompok orang. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama teori konflik dalam pandangan Ralph-Dahrendorf. Yang pertama, kelompok kuasi, yakni kelompok yang merekrut anggotanya dengan kepentingan yang sama. Di sini sebutannya yaitu kepentingan nyata dan kepentingan tersembunyi. Model mengenai pembentukan kelompok yang bertentangan mencakup dua kumpulan posisi wewenang. Yang pertama yakni posisi wewenang yang dominan ditandai oleh kepentingan untuk mempertahankan dan memelihara struktur sosial yang ada. Sebaliknya, yang satu lagi yang memegang posisi wewenang yang ditundukkan mempunyai kepentingan untuk mengubah kondisi sosial wewenang yang mereka pegang. Kedua kepentingan ini berada dalam pertentangan, di mana kepentingan tersembunyi berada pada mereka yang belum memiliki kesadaran akan penderitaan yang dialami kaum subordinat atau yang disebut dengan kelompok semu. Sementara kepentingan nyata yaitu tujuan-tujuan realistis yang disadari dari kepentingan tersembunyi. Yang kedua, dari penjelasan tersebut kita dapat melihat pengertian dari kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program, dan anggota perorangan. Setiap asosiasi orang-orang yang berada di dalam posisi yang dominan memiliki kepentingan untuk berusaha mempertahankan status quo. Sementara orang-orang yang berada di dalam posisi subordinat memiliki kepentingan mengusahakan perubahan. Kelompok inilah merupakan agen real dari konflik kelompok. Selanjutnya ada kelompok konflik.
Dahrendorf berargumen bahwa sekali kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat di dalam tindakan-tindakan menyebabkan perubahan-perubahan di dalam struktur sosial. Ketika konflik membara, perubahan yang terjadi adalah radikal. Ketika konflik disertai oleh kekerasan, akan terjadi perubahan struktural yang mendadak. Nah, kelompok konflik inilah kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual atau orang-orang yang benar-benar terlibat dalam konflik kelompok. Nah, bagaimana? Apakah sudah ada gambaran mengenai konflik Ralph-Dahrendorf? Baiklah, untuk lebih jelasnya, contoh ilustrasinya seperti ini. Pencalonan kepala desa di salah satu desa mempunyai dua calon. Calon pertama bernama Bapak Kasman dan calon yang kedua bernama Bapak Badrun. Keduanya dicalonkan atas usul dari warga sekitar dan keduanya pun mempunyai tim sukses masing-masing. Bapak Kasman sebelumnya berprofesi sebagai peternak bebek. Sementara Bapak Badrun menjabat sebagai kepala desa saat ini yang akan melanjutkan periodenya. Beliau juga terkenal sebagai pengusaha kaya raya yang mempunyai aset kekayaan di mana-mana. Keduanya berusaha menaikkan status sosial dengan cara menjabat sebagai kepala desa. Menurut Dahrendorf, otoritas dua kelompok yang berkonflik dapat terbentuk dalam suatu asosiasi, yakni orang-orang yang memegang posisi otoritas dan orang-orang yang memegang posisi subordinasi. Singkat cerita, berdasarkan hasil pemilihan suara tertinggi diperoleh oleh Bapak Kasman, sementara Bapak Badrun kalah suara. Namun anehnya justru yang menjadi kepala desa adalah Bapak Badrun dengan jumlah suara lebih kecil dari lawannya. Tidak berapa lama diadakannya selamatan oleh beberapa kolega Bapak Badrun mengenai kemenangan yang diperolehnya. Sementara beberapa bulan kemudian warga masyarakat merasa ada kejanggalan. Akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, kecurangan tersebut diketahui karena adanya kebocoran rahasia yang dibeberkan oleh salah satu pihak pendukung Bapak Badrun, bahwa Bapak Badrun melakukan suap untuk mendapatkan posisinya kembali sebagai kepala desa. Menyadari hal tersebut, Bapak Kasman bersama para pendukungnya melakukan protes mengenai hal tersebut. Mereka merusak beberapa infrastruktur desa serta melaporkannya ke polisi. Akibat kejadian tersebut, Bapak Badrun kemudian ditangkap polisi serta seluruh orang yang membantu kecurangan tersebut. Sementara posisi kepala desa kini dimenangkan oleh Bapak Kasman. Wah, selamat ya Bapak Kasman. Dari sini kita dapat melihat bahwa adanya posisi wewenang dominan ditandai oleh kepentingan untuk mempertahankan wewenang mereka, yakni Bapak Badrun. Sebaliknya, Bapak Kasman memegang posisi yang ditundukkan, mempunyai kepentingan untuk mengubah kecurangan dari Bapak Badrun. Nah, kedua kepentingan ini berada dalam pertentangan. Pada posisi kepentingan tersembunyi adalah kepentingan yang belum disadari oleh Bapak Kasman serta pendukungnya, di mana setelah diketahui terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kelompok Bapak Badrun, hal ini telah terjadi kepentingan nyata yang dimana membentuk konflik real antara Bapak Kasman dan Bapak Badrun. Ditunjukkan dengan terjadinya aksi protes yang dilakukan oleh Bapak Kasman bersama para pendukungnya. Mereka merusak beberapa infrastruktur desa serta melaporkannya ke polisi. Inilah yang disebut oleh Dahrendorf dengan sebutan konflik kelompok, yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual atau orang-orang yang benar-benar terlibat di dalam konflik kelompok. Ketika konflik membara, perubahan yang terjadi adalah radikal. Ketika konflik disertai oleh kekerasan, akan terjadi perubahan struktur yang mendadak. Perubahan tersebut dibuktikan oleh posisi kepala desa kini dimenangkan oleh Bapak Kasman, sementara Bapak Badrun kini mendekam di balik jeruji besi. Oke teman-teman, itulah pemaparan singkat mengenai konflik dalam perspektif Ralph Dahrendorf. Semoga dengan pemaparan kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai teori sosiologi. Terima kasih sudah mampir ke channelku. Salam hangat dan sampai jumpa. Bye bye.